Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang proses kerja ke Korea. Mungkin bagi teman-teman semua yang sudah berkunjung lama ya di channel ini membahas tentang proses kerja ke Korea, kegiatan-kegiatan, dan seputar-seputar tentang Korea lah. Nah, video kali ini saya ingin khususkan buat teman-teman semuanya yang ingin memproses atau lagi proses kerja ke Korea, dan di sini saya spesifik ya untuk pembelajaran. Dan di sini saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya dengan tips and triknya saya bagaimana sih saya bisa lulus kerja ke Korea. Nah, di sini saya menggunakan metode ini berdasarkan pengalaman dan pengalaman dan ya yang saya sudah lewati lah. Dan ini menjadi mungkin input bagi teman-teman semuanya agar teman-teman mendapatkan referensi yang cukup banyak untuk metode-metode pembelajaran yang efisien dan tepat lah. Nah, di video kali ini saya bagikan tip and trick, tapi sebelum itu mungkin bagi yang awam atau yang bergabung di channel ini, kenapa sih kita harus ujian gitu. Nah, ujian di sini adalah untuk kita proses awal, langkah awal untuk mendapatkan sertifikat ujian IPS Topik. Nah, sertifikat ujian IPS Topik itu didapat pada saat kita ujian nanti atau ujian IPS Topik tes dua kali. Nah, yang tes pertama adalah tes bahasa, yang tes kedua adalah tes skill. Nah, kita bahas tentang tes bahasanya. Nah, di sini kenapa sih harus tes gitu ya? Karena udah peraturan dari sananya harus tes bahasa. Jadi, oh ya, nah, aku mau bahas juga ini tentang sistem peringkat ya. Buat teman-teman semuanya kan banyak nih yang belum tahu tentang sistem peringkat ya, atau lagi yang baru nih. Nah, bagaimana nih sistem kelulusan yang di Korea ini? Nah, di Korea ini menggunakan sistem peringkat. Sistem peringkat itu ibaratkan contohnya ya, nilai tertinggi lah. Misalkan kuota 2000 itu ya nilai yang tertingginya teman-teman, misalkan misalkan sebagai contoh aja kecil ya, misalkan kuota yang diambil dari PP2M itu yaitu 2000 misalkan. Nah, 2000 itu teman-teman nanti misalkan ada calon pekerjanya yaitu 10.000. Nah, dari 2000 itu kan otomatis banyak yang gugur ya, 8.000. Nah, kita lihat dari nilainya. Misalkan nilainya yang 100, misalkan nilai 100 itu udah 1000 gitu, 1000 lebih dikit gitu. Nah, untuk nilai yang 98, 96, dan 95 itu juga udah 1000 gitu. Nah, misalkan gitu ya. Nah, itu bagaimana tuh? Ya udah cukup sampai nilai 95 yang lulus. Jadi kan udah 2000 tuh dari 95 sampai yang 100 itu udah memenuhi kuota 2000. Nah, bagaimana yang 94, 93, dan 90, dan lain sebagainya? Yaitu otomatis tidak lulus. Walaupun nilainya kalau kita bilang gede ya gede, tapi ya itu tadi karena menggunakan sistem peringkat, jadi ya 2000 ke atas nilai yang tertinggi, ya itulah yang lulus. Maka saya buat prinsip buat teman-teman semuanya. Dulu aku juga berprinsip bahwasanya aku nggak boleh berpatokan pada nilai yang saya inginkan. Misalkan, oh saya nilainya 180 lah, cukup kali ya untuk lulus. Itu nggak bisa menjadi jaminan buat teman-teman lulus, dikarenakan ya tadi sistem peringkat tadi. Makanya saya terus menekankan buat teman-teman semuanya jangan berpatokan pada nilai-nilai atau angka-angka yang membatasi teman-teman untuk mendapatkan nilai tertinggi. Jadi teman-teman harus usahakan semaksimal mungkin agar teman-teman bisa mendapatkan nilai tertinggi itu. Nah, kalau bisa ya 100 lah, pokoknya 100, 100, 100 gitu. Kan kalau misalnya tadi yang kita contohkan simpelnya, kuota 2000, kalau misalnya yang 100 semua muridnya 100, 2000 kan pusing juga tuh kan kalau kita misalnya 99 misalkan. Yang nggak masuk juga kalau muridnya udah 100 melebihi dari 2000 ya itu. Makanya teman-teman harus nilai sempurna lah ya. Jangan membatasi diri sendiri untuk berkembang jauh lebih baik. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang tips and trick untuk lulus ujian IPS Topik. Nah, yang pertama saya bagi menjadi 7 bagian ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah memahami struktur ujian atau format ujian IPS Topik. Nah, ini penting ya buat teman-teman yang baru, apalagi yang belum mengenal tentang ujian IPS Topik. Bahwasanya format yang digunakan ujian IPS Topik ini ada menjadi dua bagian, yaitu reading dan listening. Nah, reading dan listening atau membaca dan mendengarkan ini adalah
formatnya ada 20 soal dan 20 soal dibagi menjadi dua, 40 soal ya. 40 soal dibagi menjadi dua. Nah, ini formatnya bagaimana? Formatnya dikarenakan CBT ya, CBT jadi sekarang 40 soalnya. Kalau dulu saya PBT itu 50 teman-teman. Jadi 25 dulu ya. Sekarang udah 20 diringankan tapi menggunakan CBT. Nah, bagaimana nih sistem CBT? Nah, sistem CBT itu ya teman-teman ngerjain yang reading dulu, habis itu listening. Kalau listening punya saya itu pakai sound teman-teman. Jadi soundnya itu bareng-bareng, cuman jawabannya itu diacak. ABC-nya itu diacak tidak sama dengan si kawan yang kita lainnya. Jadi kalau yang CBT itu setahu saya ya sesuai audio yang di tablet tersebut ya. Jadi kemungkinan besar tidak sama dengan bangku teman-teman semuanya pada saat ujian. Nah, ini format ini penting ya biar teman-teman tahu pandangan soalnya itu bagaimana. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pelajari tata bahasa Korea. Ini penting ya tata bahasa karena soal di ujian IPS Topik itu kebanyakan rata-rata itu 60% tata bahasa Korea, teman-teman. Jadi banyak sekali tata bahasa yang terkait seperti konjungsi, kata kerja, kata benda, dan partikel-partikel yang digunakan pada soal nanti. Jadi teman-teman harus fokus pada saat pembelajaran untuk tata bahasa dikarenakan ya sekitar 60%-an lah kalau misalnya berdasarkan data analis ya. 60% menggunakan tata bahasa. Jadi teman-teman harus benar-benar paham ini metode-metodenya, teman-teman harus pelajari dan ya harus lebih giat lagi ya untuk belajarnya. Nah, untuk yang ketiga adalah meningkatkan kosakata. Nah, meningkatkan kosakata ini sangat-sangat penting dan fundamental ya buat teman-teman semuanya. Dikarenakan ya kosakata itu adalah suatu struktur utama dalam bahasa ya. Jadi teman-teman harus benar-benar menghafal banyak-banyak kosakata. Nah, di sini saya ingin mengasihkan beberapa ya sebagai apa ya elemen-elemen input lah buat teman-teman semuanya bagaimana saya cara menghafal kosakata bahasa Korea. Nah, yang pertama dulu saya tuh menghafalnya kan saya di LPK ya teman-teman. Dulu saya tuh bekerja sama dengan teman saya yang sekarang sudah udah di Korea alhamdulillah. Dan dulu itu kita itu bekerja sama menghafalnya ibaratkan kayak dikte-dikte gitu loh. Jadi saya menghafal bahasa Koreanya, temanku yang dikte bahasa Indonesianya. Begitupun sebaliknya. Jadi itu menjadi elemen penting, bukan elemen penting, maksudnya menjadi cara yang paling mudah dan cepat dihafalkan dan itu kita tidak dirugikan gitu. Jadi teman kita mendapatkan input kosakata, kita juga bisa menginput data yang benar dan kita bisa melatih listeningnya juga, tata bahasanya itu tadi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menghafal kosakata itu kalau saya rekomendasikan bersama teman-teman kita sih. Kayak misalnya dua orang jangan jangan rame-rame. Kalau rame-rame ribuh ya. Dua orang atau tiga orang lah maksimal. Jadi buat teman-teman bisa tuh menghafal kepada teman-teman teman-teman yang teman-teman dekat gitulah ya. Bisa misalnya saya bicara tentang bahasa Koreanya, terus nanti teman kamu yang dikte gitu. Atau kita yang bisa misalkan sitang, terus kita yang jawab artinya juga nggak apa-apa. Jadi teman kita cuma dikte. Nah, dikte itu bukan berarti tidak menghafal loh. Dikte itu justru kita mengasah pengingatan secara naluri ya. Jadi saya rasa dua-duanya itu mendapatkan keuntungan. Nanti sebaliknya kosakata-kosakata yang lain teman-teman Korea ingatan kita dikte gitu gantian teman-teman. Jadi itu mungkin cara yang efisien sih menurutku sampai saat ini ya. Kalau menurut saya cara itu menjadi cara jitu. Nah, bagaimana sih kalau mandiri? Nah, mandiri itu juga kan nggak ada temen ya. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri ya buat teman-teman yang mandiri, nggak apa-apa. Buat yang mandiri, saya kasih tipsnya, yaitu dengan cara kalau saya dulu belajar mandirinya dengan cara menempelkan atau menulis dulu kosakata-kosakata yang mau dihafal, misalkan 5 aja, minimal 5 aja sehari, nggak usah banyak-banyak per buku gitu ya, nggak usah 5 aja, yang penting hafal sehari itu. Terus kalau misalnya sehari itu sudah hafal, kosakata tersebut ditempelkan di dinding saat kita tidur, karena aku tidurnya berbaring menghadap dinding, jadi saya setiap mau tidur pasti ngeliat dinding dan dindingnya itu ada kosakatanya. Dulu ya udah ditempel di situ aja, kita lihat, kita bayangkan. Nah, ini ya teman-teman,
Kalau misalnya teman-teman menghafal di mau saat tidur, itu diharapkan, teman-teman bukan menghafal baru ya, tetapi menghafal mengingat, bukan, kosakata baru terus mau dihafal pada saat mau tidur itu tidak akan, ingat ya. Yang saya tekankan di sini adalah pengingatan pada saat kita misalkan pagi hari sudah menghafalkan kosakata itu atau kemarin, lusa, atau apapun yang sudah terlampaui, teman-teman menghafalkan atau mengingatkan di mau saat tidur itu. Karena saat tidur itu teman-teman ya, itu akan memasuki, alam bawah sadar, bahwasanya itu akan terkonfirmasi dengan otak yang sudah dihafalkan tadi. Jadi kalau teman-teman menghafalkan sudah tadi pagi, terus dikonfirmasi lagi di malam mau tidur itu akan jauh lebih bagus. Itu teman-teman juga semuanya. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu dengan cara menulis barang-barang, di tempat bahasa Korea itu di tempat yang teman-teman tuju. Misalkan di pintu ditulis saja moon atau kamar mandi, apa, wajangsil gitu dan lain sebagainya. Mungkin, lemari, ujang, dan lain sebagainya. Pokoknya di tempat-tempat itulah ditulis bahasa Korea misalkan, benda-bendanya ya terutama. Jadi teman-teman lebih mudah mengingatnya kalau misalnya buka lemari, tulisan ada tulisan Koreanya, jadi secara tidak langsung teman-teman nggak menghafal kan, tapi karena kebiasaan melihat itu otomatis akan hafal terus dengan sendirinya. Jadi teman-teman bisa tuh dengan metode-metode seperti itu. Nah, kalau itu nggak bisa, ya teman-teman harus cari itu, apa namanya, chatting belajar sendiri gitu, belajar. Tapi ya kalau misalnya jenuh dengan cara seperti itu jauh lebih bagus ya. Berlatih mendengar dan membaca itu juga penting ya untuk yang keempat ini, karena, soalnya kan mendengarkan dan membaca, saya usahakan sih teman-teman, untuk membaca dan mendengarkan itu bisa berlatih dengan ya banyak hal sih, banyak hal yang teman-teman bisa pelajari dengan cara ya audio-audio, audio-audio jadi PS Topik, apapun itu, atau nonton-nonton drakor itu juga penting sih menurut aku, buat kita melatih pendengaran kita. Nah, untuk membaca, saya kasih tipsnya buat teman-teman semuanya saat nanti biar membacanya praktil atau lancar, itu teman-teman, dulu ya saya itu rajin menulis. Dengan cara menulis itulah teman-teman bisa, lancar bahasa karena secara tidak langsung kita menulis itu, bisa menghafalkan huruf-huruf dengan, tanpa kita menghafal. Jadi secara naluri udah tahu gitu, huruf-hurufnya kayak gini. Jadi nanti kita membacanya itu pasti akan lebih mudah dan, lancar. Nah, kalau sudah membacanya lancar, nanti mendengarkannya pun akan lancar gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk metode belajar bahasanya, atau membacanya itu dengan cara ya sering-sering menulis, sebuku itu apapun ditulis, tapi kalau bisa ya ditulis dia ada artinya. Misalkan dulu kalau aku ya sekalian ngapal kosakata, jadi saya tulislah, kosakata Korea, terus sampingnya Indonesia, Korea, Indonesia. Jadi sekalian menulis, sekalian membaca, sekalian menghafal. Jadi itu lebih mudah. Nah, untuk mendengarkan teman-teman bisa menggunakan audio ujian IPS Topik, tapi kalau jenuh teman-teman bisa menggunakan, nonton drama atau ya lagu-lagu Korea yang berbahasa Korea. Nah, selanjutnya adalah menggunakan aplikasi belajar ya, karena kita di sini zaman digital, jadi teman-teman ya harus melek tentang zaman, yaitu menggunakan aplikasi digital. Banyak sih aplikasi digital yang digunakan di Korea juga yang menggunakan bahasa ini untuk belajar bahasa, seperti halnya contohnya saya kasihkan rekomendasi untuk bahasa yaitu Duolingo, aplikasi Drops, dan Lingoder. Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan berbahasa Korea teman-teman semuanya. Itu ya, teman-teman bisa cari juga sih yang lain-lain. Ini cuma sebagai rekomendasi dari saya. Nah, untuk yang keenam adalah menjaga fokus dan kedisiplinan atau konsisten. Nah, ini penting ya, fokus dan konsisten karena ya gimana ya, ini menjadi apapun sih, nggak hanya belajar bahasa Korea ya, fokus dan konsisten, usaha, kuliah, sekolah maksudnya, usaha ya apapun lah, bekerja, itu harus fokus dan konsisten untuk mendapatkan keinginan yang kita, impikan. Nah, di sini saya ingin, menekankan untuk belajar kan
sistem untuk di LPK itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang belajar 3 bulan, ada yang belajar 6 bulan, ada yang belajar sampai full mau ujian. Nah, di sini kalau misalnya belajarnya cuma 3 bulan nih bagaimana Kak? Kan nggak bisa konsisten. Nah, itu kan kembali ke dirinya teman-teman, bukan faktor eksternal. Jadi kalau teman-teman konsisten di rumah misalkan tetap belajar, terus menghafal kosakata ya nggak jadi masalah. Yang utama kan LPK hanya sebagai sarana pembelajaran. Teman-teman kan sudah mendapatkan bekal sedikit tuh. Nah, nanti di rumah bisa mengasah jauh mungkin bagi teman-teman susah gitu kan. Tapi ya menurutku itu bagus juga sih kalau di rumah untuk mengasah. Nah, untuk selanjutnya itu ya konsisten tadi yang tujuan adalah mengikuti ujian praktik sebelum ujian resmi. Ini penting ya untuk teman-teman tryout dulu sebelum ujian resmi ya. Tryout ini juga penting, harus mengikuti ujian resmi kayak prosedurnya, strukturnya juga, waktu, jaraknya, kalau bisa menggunakan tablet, mirip-mirip lah soalnya juga 40 waktunya yang sama kayak ditentukan di resmi. Jadi ini tryout ala resmi gitu. Nah, kalau bisa kayak gitu biar melatih kita konsentrasi dan mengajarkan kecepatan dalam mengerjakan soal tersebut. Oke, nah udah segitu aja mungkin ya teman-teman, udah panjang banget videonya kan. Itu adalah 7 tips and tricks dari saya atau metode-metode pembelajaran dari saya. Mungkin segitu aja ya dalam mempersiapkan IPS topik. Yang terutama dan utama adalah konsisten dan disiplin. Itu adalah kunci suksesnya teman-teman untuk ujian IPS topik nanti. Jadi ya harus konsisten dan disiplin ya teman-teman, wajib itu biar kita temu bareng di Korea Selatan. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.